dapat duit dari masyarakat, kemudian kita berbagi dari penghasilan ataupun keuntungan yang dimiliki. Jadi ini banyak dipakai dengan konsep crowdfunding, maka UMKM berdiri. Nanti saya mungkin izin cerita sebentar Bu Endang ya Bu. Bapak Ibu, saya bisa menjadi makhluk yang sosial gitu. Jadi saya ceritakan Bapak Ibu ini konsep rekayasa finansial ya. Saya kasih gambaran begini. Saya pemegang kartu kredit. Kemudian ada seseorang yang setelah COVID itu datang ke saya mengatakan bahwa Pak, saya lagi jobless, saya nggak punya duit. Saya nggak punya pekerjaan. Kemudian saya katakan Anda mau untuk beraktivitas jualan? Saya katakan. Apa aja deh Pak katanya. Anda bisa bayangkan saya kan harus memberikan modal kepada orang ini. Saya ini ASN, gajiku piro sih. Enggak mungkin saya bisa untuk memberikan hal yang lebih kepada seseorang. Kemudian saya katakan oke, Anda mau jualan, kebetulan saya juga jualan Bapak Ibu, saya UMKM. Dari jualan saya katakan Anda mau enggak jualan dengan memakai booth itu yang kayak pos hansip yang ditempatkan di mart itu ya, Alfamart atau Indomart, sewanya sekitar 300 sampai 500 ribu sebulan. Kemudian saya pesan booth itu ke pengrajin. Booth itu harganya 6 juta. Ya. Karena saya ekonom, saya katakan, Pak, boothnya saya beli 10 juta ya. Wah. Jadi Anda bisa bayangkan booth yang harganya 6 juta, saya beli dengan harga 10 juta. Tolong untuk transaksinya melalui Tokopedia. Sehingga di Tokopedia dipasang harga booth 10 juta, kemudian saya beli dengan memakai kartu kredit. Karena memakai kartu kredit ada pilihan, bisa mengangsur sampai 12 kali. Nah, yang menarik Tokopedia itu memberikan gambaran Anda beli produk dengan harga 10 juta, bayar 12 kali, biaya administrasinya 5% atau 500 ribu. Biaya administrasi, bukan riba. Ya, bukan bunga kan, berarti kan biaya administrasi sekali transaksi. Saya bayar dengan kartu kredit, kemudian uang yang saya bayarkan ini disampaikan kepada pengrajin booth tadi. Kemudian pengrajin booth tadi tentunya harus mengirim dulu seperti Tokopedia. Dia kirimkan Silver Queen, nggak mungkin dong ngirim booth pakai ekspedisi gitu kan. Dia kirim Silver Queen untuk menunjukkan bahwa saya sudah menerima barang. Ketika saya sudah menyatakan saya terima barangnya, maka dibayarkan 10 juta. Dibayarkan oleh Tokopedia. Ya. Dan kemudian dari sana saya minta sama pengrajinnya, balikin duit saya 4 ribu. Saya nggak bayar, dapat duit 4 juta. Dengan duit 4 juta ini saya belikan peralatan, saya belikan untuk membeli bahan baku, untuk berjualan, akhirnya beraktivitaslah mereka ini berjualan. Saya mengatakan pada mereka yang berjualan, yang saya bantu, tolong siapkan uang 1 juta per bulan. Karena dari 10 juta 500 dibagi 12 mungkin hanya 800 sekian, nggak sampai 900 ribu. Dengan seperti ini artinya apa? Di akhir bulan saya baru membayar kewajiban saya kartu kredit tadi. Berapa duit yang saya keluarkan? 0, saya nggak ngeluarin duit sama sekali. Hasil penjualan dari produk tadi, ya makanan, itu bisa memberikan hasil untuk mengangsur pembelian booth tadi. Dan alhamdulillah dia tiap bulan bisa mendapatkan hasil bersih sekitar 5-6 juta plus tadi untuk mengangsur. Saya sebagai orang yang membantu, orang pasti melihat, wah saya punya duit. Saya nggak pakai duit, saya hanya pakai kartu kredit. Yang penting disiplin bayar tiap bulan. Itu salah satu bahwa crowdfunding itu juga dilakukan dengan cara seperti ini. Minta urunan dari banyak orang, kemudian kita melakukan usaha, tapi melalui satu lembaga. Berikutnya. Sudah ini habis Pak waktunya? Hampir habis Bu. Crowdfunding terus. Oke, lanjut Mas. Saya udah diuber-uber nih. Jadi
fintech itu harus menjadi perencanaan keuangan yang baik. Jadi seperti tadi saya katakan, kita bisa melakukan rekayasa pembayaran dengan cara apapun, dan itu satu kata, disiplin. Ya, selama kita disiplin, maka kita nggak akan terkena masalah keuangan. Berikutnya, ASN harus bijak dalam pengelolaan keuangan. Berikutnya, nih contoh nih, studi kasus cash flow negatif. Ini hal yang wajar ASN. Gaji habis sebelum tanggal 25. Saya juga ikut merasakan hal ini. Benar apa benar, Bu? Next. Jadi gini, ini ada seorang ASN umur 35 tahun, golongan 3A, menikah, 2 anak SD dan TK, istri berumah tangga. Penghasilannya 6,5 juta, pengeluarannya 7.800.000. Jadi defisit 1.300.000. Utang kartu kredit 8 juta, limitnya 10 juta. Tidak punya tabungan dan dana darurat. Masalah utamanya saldo negatif di tiap bulan, sering pinjam koperasi, istri komplain uang cepat habis, motor butuh penggantian ban 800.000 untuk bulan depan. Ini kan satu hal yang rumit. Nah, seseorang pasti mengatakan bahwa pendapatan dengan pengeluaran, tadi hukum Kirchhoff-nya kan harusnya sama. Tapi ternyata di sini jadi saldo defisit. Kalau defisit tadi dapat solusi ngutang. Nah, ngutang inilah yang harus kita atur seperti apa. Ya. Next. Jadi ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, cicilan motor dan lifestyle yang berat, utang kartu kredit tanpa pengelolaan, ini lakukan hal ini. Potong pengeluaran lifestyle dan arisan. Jadi Bapak Ibu harus berhemat. Ini yang dilakukan oleh menteri sekarang. Ya, semua dana yang nggak terpakai itu dia tarik supaya mereka betul-betul sebenarnya berapa sih dana yang dibutuhkan untuk daerah, berapa sih dana yang dibutuhkan untuk kementerian, berapa sih dana untuk MBG. Nah, MBG ini kan Bapak Ibu yang punya hajat nih. Makanan apa Pak istilah MBG Pak? Iya, singkatan apa? Mangan bareng gurune. Gurune gak mangan melu mangan gitu. Nah, intinya bahwa sekali lagi tadi wes hukum Kirchhoff lah pokoknya gitu. Jadi dikurangi pengeluarannya, bagaimana pengeluaran itu makin bisa diangsur dengan baik, konsepnya seperti itu. Jadi punya kartu kredit, punya utang itu bukan dalam rangka untuk konsumtif, tapi dalam rangka untuk mengatasi ketika terjadi defisit di dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya langsung Pak terakhir karena saya sudah diuber-uber, ini nggak usah godaan kartu kredit cicilan 0%. Nah, sekarang lebih mudah ya Bapak Ibu untuk cicilan sekarang untuk beberapa bank kan Bapak Ibu nggak harus cari merchant yang memberikan kredit 0% atau apa. Bapak Ibu yang bermain sendiri, belanja berapapun tinggal kita mau buat angsurannya seperti apa. Konsep di dalam keuangan itu adalah bayarlah selambat mungkin, percepatlah pendapatan Anda secepat mungkin. Jadi kalau Anda punya penghasilan, bagaimana penghasilan itu bisa diraih dalam waktu yang lebih singkat, dan kemudian jika mempunyai pembayaran dibuat dengan lebih lambat, yaitu tadi dengan cara mengangsur. Ya. Berikutnya ini terakhir supaya Bu Endang. Terus next. Ya, ASN cerdas, sehat dan mandiri secara finansial. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekali lagi semuanya memakai logika, semua harus rasional dan semua memakai hukum Tuhan yaitu tadi fisika. Jadi kalau saya tiap hari main saham, saya waktu datang ke sini karena bursa itu bukanya jam 9 pagi, saya lihat nih mana yang harus saya beli. Saya beli hari ini sebelum saya tadi masuk ke sini sudah terjual. Dalam waktu singkat saya sudah bisa mendapatkan 3-4% tadi. Hampir 4%. Artinya apa? Saya melakukan sesuai dengan konsep keuangan. Keuangan itu begini. Harga telur berapa sih Bu paling tinggi? Berapa? 30.000. Harga telur paling rendah berapa Bu? 25.000. Itu jadi acuan saya untuk melakukan perdagangan saham. Artinya apa? Kalau telur itu atau saham itu harganya di bawah 25.000, maka yang terjadi apa? Penjual akan menolak. Gak tak dol gak paten wingi 20.000 kata dol 24.000.
Sehingga saya tahu bahwa ketika berada di area batas bawah 25.000, ini kans kecenderungannya untuk kembali naik. Ketika sudah di atas 30.000, gak mangan dok, gak paten misalnya seperti itu. Artinya harga akan turun. Dari situ saya bisa memberikan gambaran, saya setiap hari namanya scalping. Pagi saya langsung beli, ketika saya sudah dapat langsung saya jual. Dan saya hanya mentargetkan 2-3%. Paling banyak 3% sampai 4% itu bonus. Artinya apa? Kalau nanti harganya itu naik sampai 15% sampai 20%, pasti akan terjadi penyesalan. Wih, kok kesusu tak dol ya. Tapi bagi saya nggak perlu mikir. Saya langsung jual, laku ya syukur. 2-3% per hari itu udah oke lah. Bunga deposito berapa sih? 5% per tahun. Ya, jadi ini gambaran semua harus rasional. Makanya saya katakan sebagai orang yang mengelola ngomongin uang, maka Anda harus memakai hukum fisika, memakai hukum Tuhan supaya Anda selamat dunia dan akhirat. Bu Endang, terima kasih Bu, saya diberi kesempatan diperpanjang waktunya. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Sabirin, matur nuwun, apos dulu. Padahal tadi sudah janjian loh di ruang transit 20 menit tuh. Mas bukannya salah, memang disengaja 20 menit. Ternyata masnya ralat 50 menit Bu. Kita sudah janjian. Ternyata materi untuk narasumber hari ini memang membuat kita tidak ngantuk ya. Percaya kan? Tidak ngantuk, benar. Aplaus untuk 3 pemateri kita. Karena apa, materi-materinya memang nyata di kehidupan kita. Karena bapak-bapak 3 materi ini pelaku. Bukan hanya sekedar akademisi, tapi bapak-bapak ini pelakunya. Tahu. Sama Pak, saya juga ngefans sama Menteri Purbaya. Ternyata kita itu sebelum tahu dalamnya ya Pak, kita harus membranding diri kita sendiri. Kita mau jadi orang apa, yaitu brandingnya Purbaya, senyum, sapa, salam. Nah, meskipun tidak tahu isi hatinya orang, yang penting kita ketemu, gak kenal, meskipun cuma sekilas-sekilas kita senyum. Itu adem, padahal ya gue utang gitu loh. Padahal ngeluh, yang penting kita di depan orang, kita ceria, kita senyum, kita supel, kita ramah. Itu sudah pondasi untuk kita bisa lebih banyak teman, bisa lebih banyak diterima dengan teman-teman, teman kerja, teman di lingkungan kita. Tapi ya awas, kita hanya sebatas teman kerja. Untuk urusan pribadi jangan. Karena apa? Kalau curhat-curhatan bisa menghancurkan sendiri. Matur nuwun Bapak, materinya untuk pemateri ketiga Dr. Sukowidodo MSI dengan materi membangun kompetensi public speaking strategi komunikasi efektif bagi ASN. Monggo Bapak, matur nuwun. Makasih Mbak Endang. Izin Mas Andung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan paling sulit itu adalah mendengarkan orang bicara. Saya tahu ini jam-jam kritis ya, di tengah-tengah satelit Jawa, bahwa satelit menyebut merah semua karena panasnya luar biasa. Oh, di next saja dibantu saya nih. Nggak pakai slide juga, PowerPoint nggak apa-apa. Orang yang suka PowerPoint itu biasanya nggak punya power dan nggak punya poin katanya. Nah orang dulu tuh pinter-pinter ya mendengarkan orang dengan gatek itu benar-benar. Sekarang agak susah juga. Nah sekalian karena itu saya coba untuk menyampaikan biar adil tadi perdebatan waktu. Saya akan coba menyampaikan dengan cara seksama dalam tempo yang. Saya ingat betul tahun 91 Pak Sobirin, Mas Eko, saya ngajar pertama itu, karena ini berkaitan dengan pelayanan public speaking, macam-macam itu, saya mengajar itu 2,5 jam, 3 SKS itu, mahasiswa itu masih bertanya, aktif, mendengarkan. Tapi setelah 35 tahun sekarang ini, saya mengajar mahasiswa itu, jangankan 20 menit, Pak Anung, baru menit ke-15 mahasiswa itu menundukkan kepala semua. Mereka wiridan dan sambil berdoa,
Ya Allah, semoga Pak Suko keluar dari ruangan ini. Karena itu Mbak Endang, saya diingatkan kalau menit ke-14 karena doanya orang teraniaya itu biasanya agak Pandalungan, Meduro, gak Meduro, Jawa ya gak Meduro. Tapi saya paling kagum sama orang Madura. Dia orang yang hebat. Pernah saya di New York, betul itu. Ada orang Madura jualan apa? Bukan. Kunci, gantungan kunci. Dan dia bisa hidup. Neng yo ora iso bahasa Inggris. Luar biasa. Di Bali lebih hebat lagi. Di sana dilarang Madura Mart karena mengganggu kemanusiaan. Tidak boleh Madura Mart operasi selama 24 jam. Mereka taat, jam 12 ditutup, jam 1 dibuka. Loh kan saya 23 jam, enggak 24. Top hidup Madura. Oh, saya ada slide sebenarnya, mungkin Mbak Sherin belum saya kirim ya. Saya bisa bantu saya kirim kemana ini kira-kira ya. Mungkin minta Mas Fadil ya, Mas Fadil aja di sana atau Mbak Novi. Sekalian perkara komunikasi. Jadi saya selalu ditanya, kalau ASN itu milih senyum, dia melakukan senyum atau dia dengan tegas menolak gratifikasi. Jadi kalau saya tanya Anda lebih suka mana? Anda menjadi pegawai tersenyum atau Anda menolak gratifikasi? Enggak usah dijawab Bu. Ketika saya ditanya itu saya cuma jawab. Sepanjang ASN pegawai negeri itu kayak gini enggak bisa. Lalu apa Pak Suko? Naikkan ASN gajinya 3 kali lipat. Mas Eko yang tepuknya tangan keras itu berarti dia abonemen Bank Jatim yang cukup besar dan dia sedang bagaimana nunggu Pak Sobirin cara mencari diskon. Karena diskon adalah bagian dari iman para ibu-ibu lah gitu. Sekalian hari ini kita hidup dalam apa yang disebut dengan hybrid living. Saya mulai mencabar Mas Eko, Dr. Komka, dengan detail menjelaskan perubahan yang kita alami. Saya menghadapinya dengan tidak mudah. Saya mengajar, itu belum Pak. Saya masuk kelas, 10 menit itu ada mahasiswa yang masuk kelas. Terus dia pakai apa ini? Headset itu sambil gitu, dia mau apa? Dia masuk, terus Mbak Endang itu misalnya dosennya saya, terus dia cuma gitu, lihat tok gitu. Lihat Pak, gak ngomong terus langsung duduk itu. Dipikir aku patung. Jadi apa yang Anda katakan? Iki nek gak ono pelanggaran tak kaplok temen arek iku. Jadi mungkin arek Jember iku ya sing ngerti. Jadi apa yang kita harapkan dengan etika komunikasi mereka? Ini problemnya itu. Loh, tangan saya itu kena menjalin semua sama Mbak Mutin. Ngaji ping 3 salah ping 5 edibien. Ya gak protes saya. Di Amerika hari ini ada juga anak yang kemudian beberapa orang yang karena kesehatan dia menggugat orang tuanya karena dulu disunat. Bayang no. Kalau semua karena melanggar hak asasi manusia memotong tanpa izin. Lah nek ku demo ya sak manuke wong sak. Bayangkan, ini kan banyak logika terbalik sehingga memang ya begitulah. TikTok maha benar dengan segala goyangannya. Mari kita sekarang menduduk persoalkan di mana letak posisi ASN. Karena ASN juga repot juga Pak. Posisi repot, ASN itu disuruh disiplin, disuruh upacara, setia Pancasila, tidak boleh menikah. Penderitaan Pak, bukan curhat loh Pak ini Pak. Terus jadi uripe kayak P7 itu loh Pak. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Sudah. Karena saya tahu Pak, sampai Bapak almarhum saya pensiun, Bapak saya itu melakukan konsisten. SK-nya itu di BRI Pak. Sak mati nih, sak sedone Bapak itu semacam.
Jadi saya kalau sudah ASN kudu ngamuk ya jadi. Saya pengen Gus Dur hadir karena hanya satu-satunya presiden yang menaikkan gaji Gus Dur itu dengan tanpa pokoknya mudah gaji itu aja. Sudah. 10 tahun kemarin kita sama sekali enggak. Ya memang saya dekat dengan beliau karena kami satu Gajah Mada ya. Cuman ijazah saya asli loh Pak. Pak jangan curi. Nanti saya kirim fotokopinya. Aman Mas ya. Yang tadi dipotong aja Mas. Loh, masuk jadi anggota Dewan SMA, guru-guru gitu loh. Wis ditugasi gawe RPS pinter-pinter, Masya Allah. Nasib. Makanya di Korea Selatan itu yang jadi guru mahasiswa itu harus mereka yang ranking 1 dan 5. 10 lah. Kalau tidak ranking itu nggak boleh jadi guru. Di guru. Makanya Mbak Endang, Pak Andung saya pesen kalau nanti Jember ngadakan, kalau bisa jangan bertemu, diajak studi banding ke Korea teman-teman. Iya. Ya, enggak apa-apa gitu saja. Maksudnya Korea Utara, Pak. Bedil gitu. Ayo, saya hari ini saya bikin voucher ke Korea Utara yang mau, ayo. Siap. Yes. Perginya aja Pak, pulangnya enggak tanggung saya. Ya Mbak Serin betul ini, terus saja. Nah pilihan itu sulit karena itu apa yang harus kita lakukan bagi seorang ASN yang harus disiplin, harus melayani dengan senyum. Ya melayani dengan senyum, wong wingi putrane njaluk kiriman UKT UNER meningkat. Lho guru lho nyekolahne anake dhewe gak iso. Sing kebangetan sapa ya? UNER. Mbak Asin tolong dicatat namanya dan dari unsur mana, dari Pak tak lapori Pak Aris, Pak Jumadi apa Mbak Rita nanti dari saya. Oke, klik terus saja next. Oke. Nah, mari kita katakan sejujurnya daripada tidak ada kenaikan gaji di antara kita. Next mungkin bisa dibantu saya. Oke. Nah, tadi pertanyaan saya kan ini kan melayani dengan senyum tulus atau menolak gratifikasi dengan tegas. Tidak mudah cukup itu karena melayani orang. Karena rumusnya komunikasi itu adalah pertama yang kita layani adalah, nah terus saja ke bawah Mbak biar agak cepat karena saya menit ke-14 harus selesai. Oke. Next. Nah orang ini kemudian menjadi malaikat baru, menjadi idola baru kaum muda. Jadi di zaman digital itu tidak harus pemimpin itu mudah. Mudah nek lolak-lolok kan ya percuma. Emang cok ngrasani lawas. Nepal itu runtuh karena tatanan negaranya hancur dan yang dicari siapa? Nenek usia 73 tahun namanya Susila Kaki. Karena dia punya integritas. That's integritas. Ini yang dituntut ke Anda semua. Oke, Bapak Gubernur, Pak Bupati dan semuanya. Saya jamin pegawai di depan saya integritas kalau gajinya naik 5 kali lipat. Bapak dari tadi tepuk tangan terus. Ada urusan apa dengan uang ini? Pikirannya kok sama gitu dong Pak ya. Oke. Ini namanya otentik. Nanti komunikasi penjenengan otentik. Otentik itu apa anane tetapi kejujurannya, caranya yang harus kita pelajari. Dan nek judul iki public speaking penjenengan ki wis ahli nyelatu dan maido kabeh tak latih aja. Terus Mbak Jarin, oke, Pak Purbaya ini. Dia bertempur penuh bahaya, Purbaya. Oke, next. Ini kan banyak. Nah, ini penting. Cara melayani itu adalah dengan komunikasi, Pak. Komunikasi yang baik itu bukan buat rakyat kagum, tapi yang buat rakyat percaya. Banyak bupati dan sebagainya itu mencoba untuk kagum dengan rakyatnya. Teko pidato kayak duit, gak ngerti nih duit itu sopo. Apalagi di lingkungan politik gitu loh. Saya kadang-kadang juga sedih juga. Ada yang dari wakil kepala sekolah? Banyak ya. Kalau
Panjenengan misalnya diperintahkan Pak Bupati, tolong gapura dibongkar diganti. Padahal nggak ada dana karena ada integritas. Ibu menolak atau jadi kepala sekolah. Nggak bisa Pak Bupati, dananya nggak ada. Berani nggak kira-kira? Nggak usah dijawab, saya udah tahu. Kalau ibu menolak, paling banter ya mutasi atau mungkin malah mutilasi. Apalagi Jember ya, ini kan rumusnya mensana en corpore sano. Bupatinya ke sana, wakilnya ke sono. Aman Mas. Iki sing keplok-keplok iki bolone sapa gak jelas. Ya Allah, ya Rabbi ngono sik. Makanya kita butuh orang Sri Purbaya dan negeri ini butuh orang berintegritas panjenengan. Makanya saya termasuk Mas Anung menolak kalau PNS pensiun 60. Seperti di Amerika, sak senenge, artinya gini. Nah, ini Bapak boleh ketawa, tapi cobalah Bapak ke Amerika. Di sana panjenengan akan menyaksikan petugas itu cantik orangnya, tapi ya ono sing umur 70 dengar. Tapi dia bagus melayani karena ini bukan pasar, bukan hotel, panjenengan itu ASN, aparatur sipil negara. Jadi mereka cek kesehatan, ada pengen lagi, pengen semacam. Habis jadi kepala dinas dikasih program untuk penyuluhan pertanian. Saya udah jadi petani, dia melakukan itu. Jadi nggak ada habis pejabat ya biasa nggak usah dilayani. Nah Indonesia habis jadi kepala dinas stroke. Karena tidak biasa membawa tas Pak. Tas digawani ya kan. Iku saanake sekolah digawani. Ini untuk masa depan buat putra putri panjenengan ya. Saya pengetahuan ini. Ajari anak-anak itu. Jadi nggak usah nggak kagum terus ono pidato ya jangan kagum. Kadang-kadang kan saya pernah dengar suara orang nyanyi di luar Pak. Suaranya kok wah, padahal suaranya jelek, tapi tepuk tangannya itu penontonnya luar biasa. Telah dinyanyikan suara emas. Tak cek nang jero, tibake si nyanyi bupati deh. Lah yang tepuk tangan itu anak buahnya. Kita tidak terlalu jujur hal-hal yang otentik itu. Ya kan? Makanya Pak Karwo itu bagus juga. Kalau disuruh nyanyi dia nggak bilang nggak mau Mas. Karena kita sudah undang penyanyi kok. Kenapa saya? Apalagi saya disuruh nyanyi. Saya itu kalau disuruh nyanyi, saya selalu tolak Pak. Bukan apa. Nah saya itu berdoa aja fals Pak suara saya. Makanya juga makso nyanyi. Oke, komunikasi jangan buat orang kagum. Kan seringkali orang kagum karena kapitalisasi. Panjenengan harus ingatkan itu. Nek pas kampanye bupati itu kan janjinya luar biasa Mbak Endang ya. Sutara. Bukan saudara loh Mbak pidato, sutara. Saking semangat sutara mbek merem-merem loh. Bareng melek loh. Nanti wong-wong. Biar Pak enggak ono amplope. Kita menyaksikan ketidakjujuran banyak baik di dunia nyata maupun dunia digital. Hari ini kita hidup dalam hybrid living namanya. Hidup bersama. Tahun 90-an saya beli bakso ke Pasar Keputaran, 2000 pasarnya datang ke kos-kosan, 2010 saya hanya pakai ini Pak. Ya, pakai ini dan bisa ngutang kan, krisnya macam-macam. Kris apa kris Pak? Kris itu aja ya, gaya ini sosok ono wong do iki kita kris. Kris. Apa yang nggak bisa hidup dari digital kita? Semua Pak, 24 jam. Siapa yang bisa menghindari ponsel lebih dari 5 jam? Susah Pak sekarang. Ya tadi Pak Eko betul, bangun tidurku terus itu semua. Lawang saya tuh lihat tapi ketoke pegawai saka Bondowoso ketoke. Pas sholat bareng saya tuh skring suaranya terus pas sholat Pak ditangkat. Sebentar mah aku sik tahiyat awal ini. Nek Jember ya situ Bondo. Bapenda. Begitu ya karena taat sama istri Pak. Ikatan suami taat istri. Kalau saya istri ikatan suami taat, tapi takut kalau istri saya nggak bahagia.
Makanya kadang-kadang ganti biar gak baga istri ganti ikatan suami tipu istri. Oke, terus Mas, Mbak. Mari kita berkomunikasi. Mbak, sudah berapa menit ini? Gitu. Oke, saya ini sudah di pojok kita wiridan terus. Oke, jadi apa yang kita lakukan sebagai aparat menurut saya memang proporsi utama dari seorang ASN. Memang tidak ada latihannya sejauh itu. Kita cuman pakai rumus namanya Laswell. Pak Eko ahli komunikasi tahu. Jadi who says what to whom in which channel in what effect, kira-kira gitu loh. Siapa mengatakan apa kepada siapa lewat media apa dan efeknya apa. Pekerjaan seluruh ASN itu posisi seperti itu. Maka kalau ibu misalnya datang, ibu misalnya pegawai, ini contoh, saya mencontohkan gambar. Ibu tahu artinya yang bahasa ini. Artinya minumlah kopi biar nggak ngantuk artinya. Nah gadis ini adalah simbol perlawanan di Nepal itu karena iri Pak. Iri antara, jadi disparitas yang kaya makin kaya, yang miskin. Omah Irama betul, Omah Irama itu betul. Yang nggak betul dia nyanyi ketika 135 juta penduduk Indonesia itu salah dia. Lari pagi betul, rupiah betul lah. Omah Irama terjadi disparitas. Makanya saiki banyak orang kaya bergaya miskin di Jakarta. Wedi di apa itu namanya, disahronikan. Makanya penjenengan gelang kalung ki dianu Pak disimpen. Tapi itu Mas harap ya gitu ya. Harapan genahkan. Oke. Terus next. Nah, ini rumusnya saya cuma nih Pak. Cara melayani publik agar kita punya integritas, tapi integritas syaratnya satu nanti setelah gaji kita naik Pak. Jadi setelah gaji, Bapak boleh nanti diskusi sambil tidur, gaji naik. Oke, yang kedua adalah cara komunikasi. Semuanya Pak, mulai presiden sampai ke bawah harus berpikir ini. Siapa? Who are you? Oke, next bisa dilanjut slide saya. Who are you? Siapa Anda? Monggo diklik aja. Terus, nah ini rumusnya ini. Ben ketok bahasa Inggris, ben ketok dosen ini. Ning jane sopo to? Siro. Sopo Anda? Anda adalah ASN. ASN itu tidak sembarang orang bisa masuk. Dia lebih dari kecerdasan. Dia juga kebijakan. Jadi penjenengan itu lebih hebat daripada orang yang kontraknya 5 tahun tadi. Jadi kalau di Jerman jelas Pak, ada negara, ada pemerintah. Anda itu orangnya negara. Jadi dia harus dijaga, ada privilege gitu loh. Kalau ngomong soal sejarah tentang kerajaan ya tidak sembarang orang. Boleh jadi penjenengan dulu mungkin mbah-mbah Biyen ya wong kraton gitu loh. Atau mungkin nenek moyang Anda punya keturunan 7 turunan. Cuman kelihatannya sampai turunan ke-8 gitu. Karena ampase tok Pak ya. Who are you? Oke. Dari pegawai negeri saya melayani bagaimana menyenangkan. Saya datang ke sebuah kantor namanya Bapeda. Tapi bukan di Jember, daerah barat sana. Saya masuk di kabupaten. Pertanyaan pertama itu menurut saya jahat banget ya. Langsung bertanya, yang satpamnya itu KTP-nya mana? Wis ireng, kalau saya kan masih ada manisnya dikit punya. KTP-nya mana? Saya kaget, saya serahkan. Pak mau tanya kemana? Saya mau ke Bapeda. Masuk, belok kanan, mentok, naik dikit. Dengan wajah yang seperti pegawai negeri sing utangnya wakeh gitu. Saya masuk ke Bapeda, ada orang cantik. Ya, kayak Mbak itu orangnya. Saya masuk, yo ayu, tapi saya masuk, Mbak selamat pagi. Dia tidak melihat saya sama sekali. Padahal waktu aku nganggo skincare. Ya cuman gini aja, selamat pagi apa yang bisa saya bantu Pak? Kayak robot itu. Ya sudah. Jadi menurut saya, kalau saya presiden tak pecat barang itu. Waduh. Jadi
Maka cara komunikasi adalah who are you, maka Anda harus berperan seperti itu. Neng kantor yo bapak kaos kaki yo rong dino ganti pisan, aja kaos kaki bolong misalnya. Harus ibu-ibu juga gitu, ya pakai lipstick, enggak apa-apa. Itu bagian dari performance untuk melayani. Kenapa orang di hotel dilayani dengan bagus? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Smile pastikan. Wong bulan ditulis di kabel kantor sampean. Senyum, sapa. Ya, semacam itu. Smile, saya senyum. Jadi menurut saya itu. Yang kedua sebetulnya adalah, nah ini kurang suci. Who are they? Saya lompati. Siapa dia? Yang Anda hadapi itu sinten. Nek tiba-tiba Anda mau berpakai digital, Pak, cara nyari KTP gimana? Itu Bu di online ada. Ceklek Pak Atini. Itulah kenapa ASN harus tahu sopo yang dihadapi. Guru-guru harus tahu yang dihadapi adalah anak, orang tuanya siapa, apa. Neng guru-guru aja kon ngajar 40 jam dengan siswa yang besar itu. Satu guru 10 orang udah cukup, Pak. Guru itu bebannya berat. Berat. Jadi apalagi dosen ya, dosen lebih berat ya. Saya agak hafal kalau guru itu, wong guru itu pensiun aja kadang-kadang buat menderita juga sama. Jadi apa ya, istri saya kan seusia saya, tahun kemarin 60, dia pensiun, saya dosen, ya gitu. Mergo anak SK ono, akhirnya saya di rumah tiap hari diajar sama istri saya. Isuk nu diruapi subuh Mas, ya Allah ya Rabbi. Gak apa-apa lah, karena saya istri kan, takut tidak bahagia. Harus kenali betul Pak, orang ini rumahnya jauh. Bapak tiba, Bu, tolong fotokopi dulu. Ya Anda harus mikirkan mestinya ono berkas, Bu, oh ini Bu kurang panjenengan ini, Pak, Bu kurang KTP-nya difotokopi. Di situ ada Bu tempatnya fotokopi. Yang ini. Nanti tolong kalau pulang, kalau bisa sebelum ke sini saya ceknya telepon. That's pelayanan. Karena digital iya, digital itu wajib. Tetapi digital kalau tidak hati-hati over teknologi kita bisa habis-habisan. Ketika di Fukuoka, kebetulan saya ke situ ya, memutuskan revolusi bukan 4.0 ya, 5.0 itu adalah ketika teknologi itu tidak bisa menjawab persoalan. Saya datang ke Jepang, sama sekali betul Pak, tidak pakai kartu, tidak pakai duit. Saya cuma datang, plek di depan hotel, saya turun hotel, sudah ada kamera, plek itu terus buka di pintu ini, terus masuk, selamat datang Mr. Suko. Silahkan masuk kamar Anda nomor 413. Saya naik lift, ya sudah kamarnya buka sendiri karena wajahku wajah iya itu. Tapi teknologi yang diceritakan Pak Eko tetap harus ya hati-hati menggunakannya. Dia adalah dehumanisasi. Membuat menungso gak jadi menungso. Saya punya mahasiswa dulu angka IP-nya 2,5 misalnya. Setengah maksa dosen nih. Mas, anak ini saya tahu, Mbak pinter. Kok iso IP-mu 2,5? Iya Pak, semester lalu saya repot karena ibu saya sakit. Sekarang udah sehat. Oke, karena saya tahu potensinya dia yang paketnya 15 kredit atau 18, padahal dia 16. Gak ada situ, maka saya bisa. Oke, tak naikkan IP-mu ya. Tak naikkan kreditmu, kamu ngambil 20 atau 18 karena saya percaya kamu, tanda tangan. Disentuh. Sentuhan tangan dosen itu memotivasi anak itu. Dia ingat pesan. Hari ini mboten saged Pak. Semua online. Semua online. Jadi otomatis. Jadi makanya kalau ada smart hati-hati karena rakyat kita ya belum terlalu smart itu. Maka kekuatan panjenengan sebagai orang yang autentik yang melayani itu. Kelihatan senyum itu. Jadi kenali betul Pak orangnya biar Anda tidak. Karena apa? Karena masyarakat itu membawa ponsel. Sekali panjenengan melakukan kesalahan, kalau dulu hanya 9 orang keluhan itu nyampe paling ning dulure ponakane koncone. Hari ini sekali Bapak salah sak donya dan Anda dibully seperti kepala sekolah yang sebetulnya niatnya baik. Makanya Pak Eko ini
sebagai komunikasi sedang menyusun bagaimana melindungi masyarakat dari digital. Banyak Bu, pinjol dan sebagainya itu malah ada agennya di desa-desa itu agak ngeri-ngeri saya. Kemudian yang ketiga adalah what you say. Apa yang Anda katakan? Standar Bu. Nek panjenengan pegawai puskesmas jelas. Iki jelas pesannya kan. Kalau jadi guru jelas pesannya harus tahu betul. Bapenda juga gitu. Membayar pajaknya saat ini dan sebagainya. Buatlah itu yang tidak melukai orang. Karena kesalahannya Indonesia juga gitu. Puskesmas jelas pesannya. Pokoknya semua sakit yang menyangkut pusing, keseleo, masuk angin. Puskesmas. Di luar itu langsung rujukan misalnya. Jadi buatlah kata-kata yang menyenangkan gitu loh. Memuji orang itu dah. Kenali betul. Bu, guru ya. Ibu tahu ulang tahunnya kepala sekolah. Tahu ulang tahunnya penjaga sekolah. Kadang-kadang iya bagus kalau tahu. Saya pernah gimana ya cara menundukkan profesor saya, tak cari betul. Saya cuman gini, pertanyaan saya, ya ini makanya harus cari data. Nah, Purbaya itu orang yang menemukan data, kemudian menyampaikan dengan bagus. Loh, bensin 2.000 kok didol 10, 4.000 didol 6.000, 10.000 sing 6.000 di sopo. Dia cuma pertanyaan. Bapak juga itu. Saya kenal profesor saya, iki jelas mlebu DP3 ruwet ki. Profesor saya itu cantik tapi ya umurnya 72 Pak. Jadi rotok medeni kayaknya wis. Wis dadi janda 30 tahun kadang juga saya maju. Akhirnya saya punya akal. Saya dapat berita ternyata cucunya baru lahir. Langsung saya, Bu, namanya saya sebut. Bu, selamat ya Widya sudah buat gembira. Wah, dia langsung cerita cucunya dan sebagainya. Kuwabeh diceritain, langsung tanda tangan, langsung tak tinggal melayu. Know your client, kenali betul Pak. Karena kalau Anda kenali betul, apapun diserahkan orang itu. Itu namanya trust, jadi trust. Jadi oke, lipstick cukup aja, nggak usah berlebihan sampai ini barang biasa lah itu. Kadang-kadang tuh main lipstick dijak salat duhur kadang aku lagi padahal dia wedi-wedak hilang. Jadi kadang-kadang tuh makanya tunggali sing tahiyat awal tadi. Yang ketiga empat adalah which channel. Saluran apa? Penjenengan tatap muka atau digital. Kalau Bapak pada orang yang tertentu, oke digital. Tapi nanti Mas Eko mungkin punya anggaran dari Komdigi itu kan literasi digital khusus, memang tidak mudah ya. Sekarang betul Pak, apapun alat ini juga mempercepat tapi juga menjauhkan manusia betul. Pak Suko, tolong saya mau pijet Pak dari Jakarta teman saya. Oke, sing kuat loh Mas, beres aku ya. Sing ayu, oke. Jam piro? Jam 8 kita kira. Setelah itu jam 9 malam dia telepon saya. Dobol apa Bu? Nyapon. Ya kuat pijetane, ayu gak ayu. Tapi arek iku mau jenenge totok nek awan. Nek bengi titik loh. Pesanmu gak jelas. Tadi kan saya bilang cantik dan kuat, awakmu gak ngomong wedok. Jadi ini terbatas juga alat ini, makanya lebih bagus. Bagi pemesan tukang pijat, tolong hati-hati ya. Mbak, berapa menit itu? Oke, agak cepat Mbak. Terakhir adalah what effect. Efek ini yang belum jarang. Jadi menurut saya, Mas Anung punya program, kirim teman-teman itu kuesioner, nanti kami bantu untuk menanyakan kepada orang, apakah pelayanan kantornya Bapenda atau Dinas Kehutanan itu sudah diterima masyarakat. Apa mau ngono jenenge tok ning kono. Tadi saya keliling nyari kopi, ada Dinas Perumahan dan Cipta Karya di Jember, tapi kuburan. Oh berarti rumah masa depan itu. Di Jember gitu kan, masuk makam kan termasuk itu. Nah, jadi ditanyakan ke masyarakat, setelah itu dianalisa, dikembangkan ke penting hal sepele aja lah. Yang terpenting dari seorang SN adalah
sebesar-besarnya penjenengan ada manfaatnya. Gak terkenal gak masalah. Tapi apa yang Anda lakukan benar-benar petis ya, tepat di dalam semacam itu. Nah, ketepatan itu Anda lakukan kalau Anda mengetahui apa kehendaknya klien, apa kebutuhannya masyarakat. Karena kalau Anda pidato, Anda memberikan pesan, nek gak cocok iso dadi perkara. Saya cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa Mbak ya, itu ya. Satu saat saya ingin menghadiahi ulang tahun istri saya. Saya berikan daster Pak, dan tipis daster itu. Nah, Pak jangan bayangkan istri saya Pak, biar saya aja. Tak tukar sing paling tipis lah. Tak kasih dengan harapan dia pasti seneng. Tapi apa yang terjadi? Setelah dicoba marah habis-habisan. Dia cuma disembreng, ini harus cerita. Dadi wong sih kok bayang nih kuru kayak ini kia. Lah saya pikir dia XL cukup, ternyata double XL dia itu. Ya Allah, tak kilani tok iki ya tak coba. Tak kira ketepatan. Akhirnya saya pergi lagi, saya tukar hadiahnya, saya berikan daster yang lebih gede. Bahagia enggak dia? Enggak juga Pak. Dicoba lembreh gitu. Dadi aku yang mbok-mbok gini. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Ya sudahlah. Memang wanita adalah makhluk yang terhebat dunia. Tepuk tangan buat wanita ini. Oke. Terakhir, ini slide terakhir nih. Mbak Endang sudah ngasih kode, sudah siap buat pantun ini lagi pantun. Saya enggak perlu. Oke, terus satu ya. Kepercayaan tumbuh pelan seperti pohon, tetapi tumbang sekejap seperti ranting. ASN harus dijaga dan sayang KSN sekarang nggak ada. Jadi kalau komisi ASN nggak ada ya sekarang ya. Moga-moga Pak Sultan bisa memulai karena bapak-bapak ini adalah aset negara, ibu-ibu juga menurut saya harus dijaga betul. Pesan saya bekerjalah dengan gembira. Wis neng omah remuk, neng kantor raiso guyu kan ya gembiralah dan dengan apa? Dengan rumusnya satu Pak. Nek iso sering baca, sudah membaca. Ini aja nonton TikTok. TikTok ini mare goblok. Sesekali enggak apa-apalah. Meskipun kalau digital, wis wong Indonesia top, paling top Indonesia. TikTok itu diciptakan untuk video misalnya. Tapi mbek wong Indonesia diolah aplikasinya bisa untuk ngamen. Sehingga ngirim duit ya itu Pak. Ku yang ngerasa ya anak Indonesia malah. Jadi wong Indonesia itu cerdas sih bukan main. Makanya percayalah sama Madura Mart. Itu mereka orang-orang yang hebat itu. Saya selalu kagum. Teman saya yang menerima masa baru sama Pak Dr. Solikin itu orang teman Madura itu saya wakil. Ya cerita mesti bercanda. Jadi mari kita kuatkan kultur kita banyak kok. Jadi nggak usah bergaya-gaya barat teknologi yang kadang-kadang itu salah. Tapi itu harus dipakai. Nggak mungkin kita mundur. Oh ibu saya aja kadang tak kirimi WA tuh nggak nanti bales. Saya berikan handphone yang terbaru itu. Jadi nggak mau bales. Loh ibu apa kuno? Enggak. Setelah saya kirimi lagi, Bu sudah saya kirim uangnya. Baru dia jawab, WK. Ya Allah ibuku yang moto duiten ternyata. Jadi menurut saya mari kita dengan gaya kita tetap aja. Karena menurut saya salah satu problem kita adalah pada etika komunikasi. Aku ya gak setuju saya kan demokrasi sama anak saya. Ketemu anak etos misalnya. Bisa Pak. Harus ada silah-silah itu. Hormat dan sebagainya itu tetap. Jadi itu yang saya kira masih banyak nanti tipe komunikasi. Tapi saya senang kalau kita diskusi pengalaman-pengalaman. Karena saya harus melindungi para guru-guru yang sekarang seringkali dipanggil parcok. Dipanggil kejaksaan, digugat oleh LSM dan sebagainya. Kita harus belajar cara menghadapi itu. Nanti saya kasih, sekarang aja ya, saya kasih jurus menghadapi wartawan. Ya, iya kan betul. Kayaknya korban Bu ya. Jadi dalam humas itu saya pernah nyoba ketika saya jadi konsultan PLN itu wartawan yang abal-abal betul ya, bukan datang
musuhnya satpam. Tak musuhnya satpam, gelut harus satpam. Hari dipoto, diunggah, entek luwih akeh direktur itu. Maka ya ini kisah contohnya, nanti ada film yang 20 detik, Anda tonton kisahnya panjang, saya ceritakan setelah acara ini buyar aja nanti. Tapi kira-kira cara apa yang terbaik menghadapi itu? Saya pakai namanya teori endelisme. Endelisme itu kata dasarnya endel. Jadi Pak Aryadi direkturnya, jadi caranya kayak Pak, mohon maaf Pak, kalau ada ibu yang punya kemampuan maido ada nggak di sini? Maido tahu nggak? Nyelatu. Oke, akhirnya kita latih, yaitu wartawan datang, belum datang dari kabur, mas boleh ini bapaknya gak enak jaluk duit boleh sampean, jadi diserang gitu. Sekarang jadi itu namanya teori endelisme. Terima kasih, mohon maaf dan selamat endel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suko. Tepuk tangannya untuk Pak Suko lagi. Sebelum yang lain tanya Pak Suko, saya dulu yang tanya. Masih mau konsen ke pakar komunikasi, apa mau pindah ke telematika? Komunikasi yang belajar telematika. Tadi udah nyindir-nyindir ya Pak ya. Enggak, saya bukan Roy Suryo Pak. Ternyata keluar juga. Ya, saya termasuk anggota Termul Mbak, artinya terdidik dan mulia pikiran saya. Bukan yang termol. Matur nuwun Bapak. Saya buka sesi pertanyaan 3 saja nih. Soalnya 4:30 kita sudah harus selesai. Dari sebelah sini. Monggo. Nah itu. Nama dan dari mana Mas? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin dari terima kasih. Saya Muhammad Samsudin dari Baparu 5 Jember. Pertanyaannya ke Bapak. Ya, ke Bapak Sabirin. Pak, ini yang menjadi perbincangan di publik kan. Sekarang kan perbedaan antara perilaku pengelolaan fiskal negara antara sebelumnya Ibu Sri Mulyani dengan Bapak Purbaya. Nah, kira-kira kalau secara kajian akademis itu masuk ke mazhab mana Pak? Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Bisa langsung ditanggapin Bapak? Nggih. Baik, saya harus tanya Al-Mukarram Pak Sukowi ini. Karena kalau tanya mazhab beliau ahlinya gitu. Pak ini mazhab yang mana? Baik, sebetulnya semuanya itu di dalam ekonomi itu pilihan. Ya, apa yang dilakukan Bu Sri Mulyani, beliau melakukan sesuatu yang benar. Beliau melakukan sesuatu dengan disiplin fiskal. Beliau memberikan gambaran tentang bagaimana satu bentuk fiskal yang memang membantu pembangunan dengan cara bagaimana menjaga hutang, bagaimana menjaga tentang defisit fiskal, itu dia sudah lakukan dengan baik. Namun yang terjadi adalah ketika beliau mengambil keputusan yang memang hanya melihat dari sisi pemerintah. Ya, artinya beliau ingin pendapatan pemerintah itu semakin tinggi dengan cara bagaimana ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dan itu nggak salah. Ya, beliau benar. Tapi beliau lupa bahwa periode di dalam ekonomi itu ada periode booming, ada periode resesi. Di saat resesi dia melakukan konsep disiplin fiskal yang sangat kaku. Ya, sehingga gambaran tadi saya berikan contoh, harusnya yang kena pajak itu kan penghasilan tinggi akan kena pajak lebih banyak, lebih tinggi. Tapi ternyata beliau tidak hanya menghantam dari sisi penghasilan, tapi Anda tidak punya penghasilan pun terkena dampaknya, yaitu dengan cara peningkatan PPN, pajak pertambahan nilai. Sehingga hal itu yang terjadi.
Maka dari itu diperlukan satu hal yang baru. Jadi Pak tadi dikatakan ada genuine ya Pak, apa otentik ya Pak ya. Jadi menurut Pak Suko tadi bahwa Pak Yudi atau siapa namanya, saya kenal beliau Yudi sih, si Purbaya. Ya, kalau Purbaya yang saya ingat kereta api, makanya saya panggilnya Pak Yudi. Pak Yudi ini betul-betul dihadirkan ketika krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ya, saya nak ngomong termul. Iya Pak. Jadi ketika tadi saya katakan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan konsep-konsep yang dijanjikan dan kemudian tidak terrealisasi. Kemudian kondisi yang sekarang ini stagflasi. Stagflasi itu apa? Artinya daya beli masyarakat turun, harga-harga tetap naik. Ya kan, harusnya kalau permintaan menurun, harga-harga juga menyesuaikan. Saat Covid itu terjadi. Tapi yang sekarang terjadi, harga-harga ini meningkat tapi kondisi daya beli menurun. Nah, gambaran ini yang kemudian dicoba dibedah oleh seseorang yang hadir untuk mengubah keadaan. Ya, walaupun belum tentu ini sesuatu yang bisa berhasil, tapi ini adalah satu gambaran bahwa masyarakat sudah merasa adanya harapan, ekspektasi yang menjadi lebih baik. Dan yang dia lakukan adalah bagaimana misalnya ketika ada ekstensifikasi, intensifikasi pajak, ya yang namanya aparat pajak itu, ya bagaimana target mereka harus bisa tercapai. Tapi lupa bahwa seharusnya orang patuh aja dulu udah cukup. Ya, seperti perdagangan online. Ketika ini mulai berkembang, Bu Sri Mulyani sudah melihat ini potensi pajak ini. Ya, untung Duromart nggak terkena gitu kan. Tadi apa Pak nama Bapak? Saya ngomongnya Duromart. Duromart tuh satu hal yang jadi contoh untuk berbisnis selangkah lebih maju, itu yang saya berikan jempol. Jadi selalunya etalasenya selangkah lebih maju masuk trotoar. Dan dia bukanya luar biasa, 24 jam tadi dikatakan Pak Suko. Tutup setengah hari ketika kiamat. Pas kiamat bukanya cuma setengah hari. Nah, hal seperti ini artinya begini, ekonomi itu mengenal mazhabnya hanya dua. Mazhabnya diserahkan dengan mekanisme pasar atau pemerintah hadir. Nah, kehadiran pemerintah ini dibutuhkan ketika meningkatkan daya beli. Sedangkan Bu Sri Mulyani melihat bahwa hadirnya pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Sekali lagi kan pemain ekonomi itu ada tiga, pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Nah, yang terjadi kemarin itu adalah crowdfunding, crowding out. Crowding out itu begini, pemerintah belanja, seharusnya kan swasta ikut menikmati. Tapi kemarin ketika pemerintah belanja, semua proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh BUMN. Swasta nggak kebagian. Ketika swasta nggak kebagian, artinya apa? Ya pengangguran terjadi. Ya banyak swasta yang tadinya bisa bekerja tidak bekerja, kemudian kegiatan aktivitasnya turun sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dan seterusnya. Ini yang terjadi. Maka dari itu saya juga nggak tahu mengapa Pak Jokowi kemarin melakukan hal itu, tapi saya melihat bahwa ya ada kepentingan politik lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan sosial. Intinya begitu. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya satu harapan baru, hadirnya seseorang yang genuine, yang otentik, ini bisa memberikan gambaran bahwa keperpihakan kepada masyarakat itu sekarang lebih penting. 62% tadi, 54%. 54% Indonesia itu bergantung dari rumah tangga, dari konsumsi. Dan sekarang orang mau belanja online belum berkembang udah dipajekin. Biarin dulu lah. Gitu kan. Artinya yang penting orang itu maju nanti pasti akan bisa berbagi dengan ikhlas. Tapi ketika belum maju sudah dipajekin, yang terjadi mematikan usaha awal atau startup bisnis. Ini yang menjadi masalah. Ya. Jadi seharusnya carilah orang-orang yang tepat lah. Ya, saya merasakan sebagai dosen Pak Suko 5 tahun ini saya merasakan kegeraman yang luar biasa ketika mahasiswa saya dihancurkan oleh anak bau kencur yang kemudian memimpin pendidikan di Indonesia.
Alhamdulillah sekarang sudah terlihat hasilnya gitu kan. Bahwa dia memang bukan seseorang yang tepat di dunia pendidikan. Bahkan teman-teman yang ada di Diknas ngantor aja nggak pernah kok. Kok mau mimpin Kementerian Pendidikan yang sebegitu besar. Berapa korban mahasiswa saya ketika harus ikut MBKM. MBKM itu sekali menghilangkan 20 SKS. 20 SKS berarti 7 mata kuliah. 7 mata kuliah dikalikan 14 kali tatap muka. Berapa yang hilang? Harus ditempatkan di kegiatan yang mungkin nggak bisa mendapatkan ilmu 7 mata kuliah tadi. Itu pun bisa berulang. Berarti 40 SKS hilang. 2 semester hilang gara-gara anak bau kencur yang mimpin kementerian ini. Jadi menurut saya mumpung sekarang ya Pak, kan kalau kemarin ngomong gini kan diawasi sama BPSDM. Sekarang BPSDM-nya kan bebas ya Pak. Nah, lost doll. Jadi ini yang terjadi, bahwa mereka bukan lagi mendapatkan satu pengembangan diri, tapi justru apa? Pembodohan di kalangan mahasiswa. Ini yang terjadi. Ya mudah-mudahan di tempat Pak Soko juga hal yang sama terjadi ya Pak. Baik, sementara itu ya Pak, dari Pak Korwil tadinya Pak. Ya, matur nuwun Bapak. Ada lagi? Yang ke Pak Suko 1, ke Pak Eko 1. Soalnya kurang. Ke Pak Sapirin lagi yang ibunya ini. Oh, ini Pak Suko. Waktunya sampai 4:30 Bapak. Ya, izin Bu, yang ini ke Pak Suko. Nggih, monggo. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari BKP SDM Kabupaten Bondowoso. Mohon izin Pak Suko, kami dari bidang penilaian kinerja Bapak, jadi yang kami hadapi adalah teman-teman yang terkadang butuh pembinaan dan konseling dari kami. Tadi saya secara pribadi sepakat dengan yang disampaikan Pak Suko bahwa tidak semuanya bisa digital, tidak semuanya bisa online. Salah satunya adalah kegiatan di kami, karena biasanya teman-teman ASN yang datang ke kami itu adalah orang-orang yang ruwet, orang-orang yang bermasalah. Jadi datang ke kami sudah membawa masalah keluarga, masalah anak, suami, yang kedua, dan lain-lain lah. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara komunikasi kami menghadapi orang-orang yang seperti itu? Karena kita sudah senyum, ternyata belum sampai ditanya sudah nangis duluan. Jadi saya hanya menyediakan tisu Pak Suko, kalau sudah seperti itu kita juga enggak bisa ngomong apa-apa lagi sampai reda nangisnya. Mohon arahan bagaimana saya menghadapi orang-orang yang sudah ruwet dari rumah dan dibawa ke kami di kantor BKP SDM. Terima kasih Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Suko langsung ditanggapi. Masalahmu berat banget. Cara terbaik Anda studi banding ke Pegadaian, Mbak. Salam buat Bu Diana ya, tadi WA saya. Gini Mbak, ya tidak semua masalah bisa diselesaikan dan kita seringkali menghadapi itu. Ada istilah yang menurut saya itu lihat kasusnya dulu. Tapi jangan pernah Anda menasihati orang marah. Masing sabar, ojo nusu, tambah nggak biasa. Serius, saya sudah kadang-kadang Anda menjadi pendengar yang baik, udah cukup targetnya. Udah jadi pendengar yang baik aja udah cukup psikolog itu. Jadi menurut saya karakter. Kalau saya beberapa teori misalnya adalah ada teori predator macam-macam itu kan macam-macam. Ini tapi nanti yang lain bisa dikembangkan. Bagaimana menasihati anak yang nakal. Jahe wis ngentekne duwite wong tuane, sekolah gak gelem, narkoba, yang penjara siap apa yang dihabis. Satu-satu pengalaman itu. Anaknya
kita bawa, mohon maaf, kita bawa ke anak yang Down syndrome. Aksa, anak itu ditunjukkan gak seakan didelok, dia lihat anak gitu dia langsung mutah-mutah dan sejak itu waras lah. Jadi tunjukkan fisika dan kimia hukumnya Gusti Allah yang itu muncul, delok nong itu. Gak bisa Pak. Lembaga pemasyarakatan itu kadang-kadang di Indonesia itu malah membuat mereka terlatih menjadi penjahat juga. Jadi memang ada problem di kita itu. Jadi ada banyak teori, misalnya teori mempermalukan bisa atau apa, dan itu butuh waktu yang panjang. Nanti ini jadi sekda Pak, mulai iso menyelesaikan persoalan itu. Tapi kira-kira betul Mbak, dicatat saja menjadi komen. Kesalahan kita seringkali setelah digital itu kita tidak memanfaatkan sebagai pusat digital. Saya bekerja lama dengan orang barat itu, saya selalu bertanya. Karena dia selalu mencatat terus. Prof, kenapa saya siap ngomong dicatat? Dia bilang, Suko kalau orang barat dia kepinter enggak. Karena kami sadar otak kita terbatas, maka saya mencatatnya. Dokter sing pinter di buku didelok, oh Pak Suko didelok, cek halaman, cek namanya. Sekarang kan pakai digital. Oh Pak Suko pernah sakit, ini dia punya rekam jejak. Panjenengan harus punya buku itu. Makanya orang barat dibiasakan pakai diary, buku harian. Penting Bu itu. Nah catatanmu sini catatan koperasi karo repot ini. Nek kayak token misalnya itu dibiasakan itu. Ini betul ini harus ada latihan Pak Anung, latihan untuk mencatat pertanggungjawab. Perlu itu Pak buku harian. Saya itu kan kadang masih pakai kuno juga. Dipikir saya menghadapi ceramah panjenengan 30 tahun gak grogi. Saya pasti grogi. Saya belajar malam. Cara grogi ngadepi gimana? Saya biasanya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku ini harus seminar, mesti aku mlebu toilet, terus rambutku tak basahi. Saya takut rambut saya kayak udan tahu si mancep. Setiap orang pasti punya cara psikologis untuk melakukan itu. Ada sing wirid donga, ono sing macam-macam. Dan aku ndonga cari Gusti Allah bolak-balik njaluk. Ya kita harus belajar lah karena itu. Ada cara-cara untuk membuat apa ya? Menurut saya gini Pak, sing penting AS itu kudu percaya diri itu loh. Wis utangnya akeh gak percaya diri. Tatak gitu loh. Tatak ditagih aja ndek ning sorlongan konangan tetepan awak. Jadi tatak gitu, jadi orang yakin. Belajar sama orang Madura itu tatak. Sampai nyuri sapi, enggak Pak, talinya saya ambil Pak. Sapinya gitu. Oh menang, I love you Madura. Iya, kalau Jember tuh saya agak kecewa ya sama orang-orang Jember itu. Bukan karena apa, dulu yang menolak cinta saya itu anak Jember asli deh. Aku kudu moh rene. Tapi saya yakin dia menyesal gak dapat saya. Wah. Kau yakin Pak, tapi yang penting data ya. Tapi rumusnya siapa Anda, siapa dia, apa yang harus katakan, data, terus kemudian cara menyampaikan. Ada protap. Tapi yang bagus selalu pakai catatan. Nek bapak-bapak gak percaya biyen kuliahe paling ditekuk ini nang mburi ini. Mata kuliah pitu catatane siji wong-wong iki. Nggih, diajari putranya untuk apa? Terutama misalnya putra-putri penyan dianu Pak. Dibiasakan dilatih nek sini putri dilatih, ayo Mas, setiap seminggu kon gawe laporan tak kei hadiah. Cara-cara gitu saya pun belajar. Walaupun saya tuh ya gegeran karo mantuku. Saya bener keluarga tuh. Saya Islam tapi saya larang anak saya pakai jilbab. Karena 3 anak saya itu laki-laki, Pak. Sampean kudu protes saya. Ya mantuku ya jilbaban kabeh, loro yang satu masih sekolah. Saya itu apa ya? Saya kuno. Aku gendong jari putuku, diseneni karo mantuku. Ya, jangan gitu ya, gak bener. Ampun, aku salah mantu. Ternyata anak saya itu belajar sama Nikita siapa? Ya itu loh. Jadi peranan saya sebagai
Akung yang terhormat kalah sama digital. Jadi ya Allah, ya sudah, saya kan juga akhirnya aku terpaksa ya ngomong aja cara ya, mbah ya, hidup lagi berubah perubahan itu. Kita nggak tahu. Ini zaman kala bendu tansah ngati-ngati, sak bejo-bejone wong lali, sik bejo wong kang eling lang waspada. Jadi kita sedang di pusaran yang kita nggak tahu dan itu sampai 2 tahun lagi lah. Nah, aku jadi rada wedi wong. Saya pegang mic gini ya, mic gini disaut Cak Nun, terus Cak Nun bilang Fir'aun. Itu kan saya di sebelahnya itu. Dan itu jadi rame itu. Jadi kadang-kadang kita yaitu kesandung dalan roto kebentus langit. Jalan rata bisa menjatuhkan, langit bisa kebentuskan. Kita menerima celaka akibat orang lain bukan dari kita. Jadi, itulah kenapa kita harus selalu hati-hati dan sebagainya. Tapi kalau lihat wajah Bapak Ibu sekalian beriman semua kelihatannya. Meskipun kadang nggak jujur ya. Kadang-kadang poso itu loh Pak ya, seringkali di digital kan saya lihat kan. Ya Allah, mau lebaran. Ya Allah, sedih rasanya saya berpisah dengan bulan puasa dan sebagainya. Pikirku telek. Kon ini awan sahabatku tuh ngombe blewah itu. Jadi saya kadang-kadang lebay Pak itu makanya jujur ya. Kone bapak-bapak ini segini jam 09.00. Kan kadang-kadang lebay juga dia. Ya makanya Purbaya itu contoh. Jadilah orang seperti itu Bapak-bapak. Dan saya percaya, yang penting ya percaya diri Mbak. Ada teori 3 detik untuk mematahkan orang. Dan orang bisa bisa takut atau tunduk sama Anda. Saya jelaskan setelah acara ini selesai. Makasih Mbak. Terima kasih Bapak Suko. Aplausnya untuk Bapak Suko. Satu lagi untuk Pak Eko. Monggo Mbaknya. Terima kasih. Perkenalkan saya Niken dari SMK Negeri 1 Maesan, Bapak. Izin bertanya. Sekarang ini kan marak ya Pak, berita-berita hoax, terus juga sekarang kan sedang marak ya Pak, berita-berita hoax juga kebocoran data pribadi gitu nih Pak. Apa yang kira-kira bisa kami lakukan? Protes saya. Ya. Protes saya. Kenapa Jadi Bapak? cara komunikasi, ini teori saya belum selesai. Cara melayani publik itu adalah memandang mata orang yang diajak bertanya. Latihan itu. Jadi mataku dan matamu harus ketemu. Teorinya begitu. Masuk nyeneni sebelah ini, tadi ini kan kesini kan. Nggih, siap. Nggih. Sekarang kan terima kasih Pak. Sekarang kan marak nggih Pak, kebocoran data, berita-berita hoax juga yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana kami sebagai Pak, soalnya saya sambil berpikir. Bagaimana kami sebagai ASN Pak untuk mengatasi yang bisa kami lakukan untuk keamanan cyber itu supaya data kita tidak mudah untuk tersebar dan lain sebagainya. Karena terus terang Pak, agak terganggu juga. Sering kadang-kadang ada WA atau apa, tiba-tiba dia sudah tahu nama saya dan lain sebagainya. Ada yang tiba-tiba telepon mengatasnamakan dispenduk dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana kami harus mencegah itu supaya enggak berlarut-larut atau malah semakin tersebar seperti itu Pak. Karena terus terang sudah sangat mengganggu sekali. Terima kasih. Terima kasih. Aplausnya dulu dong. Ya, gitu. Jadi Bu, setiap kita berselancar di ruang digital, itu kita sudah sebenarnya menyerahkan sebagian harta kita untuk mereka baca. Sudah, jadi apapun itu kita masuk ke ruang digital itu, ke internet itu, sebagian dari punya kita yang kita miliki, misalnya tadi email atau nomor telepon atau apapun yang ada di kita, itu akan dilihat mereka. Tapi terutama adalah email kita.
Mengapa? Karena mereka itu biasanya minta dulu untuk bisa mengakses ini, email Anda apa, nomor telepon berapa. Itu nanti akan menjadi jejak digital mereka untuk kepentingan tertentu. Tapi kepentingan yang selama ini saya baca adalah kepentingan promo, kepentingan iklan. Maka dari itu ya, ketika kita misalnya klik di TikTok atau di mana atau dimanapun medsos, itu selalu kita akan dicari oleh yang ngeklik itu. Itu namanya kerja algoritmanya seperti itu. Jadi kesenangan saya apa? Saya klik sepatu mereknya Adidas misalnya. Banyak sekali nanti sepatu-sepatu yang masuk ke kita. Artinya apa? Data kita terbaca. Yang pertama itu, jadi setiap kita masuk ke ruang digital, data kita itu sudah terbaca. Dan itu akan menjadi jejak digital. Jejak digital yang seperti apa? Ibu tadi misalnya klik baju, yang baju transparan untuk istrinya Pak Suko tadi, yang itu nanti pasti akan dikirimi lagi di medsosnya ibu. Selalu berseliweran seperti itu. Itu memang kerja teknologi algoritma seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara mengamankan data-data kita, mengamankan identitas kita seperti itu ya. Yang pertama dan ini menurut saya paling utama, tadi sudah saya sampaikan, skeptis itu tadi Bu. Jadi tidak perlu klik asal klik. Kenapa? Karena setiap yang ditawarkan ke kita itu pasti mengandung sesuatu yang akan diambil oleh mereka. Pasti itu, tidak akan tidak. Tidak ada makan siang yang gratis Bu, buat mereka. Misalnya ada link tertentu ke kita kelihatannya bagus, lalu kita klik link itu. Link itu akan mencuri data kita. Dalam arti mencuri itu apa? Melihat ini siapa, kesukaannya apa, nanti akan pasti tahu seperti itu. Yang ketiga, kita tidak boleh, ya memang ini pasti tidak boleh mengobral identitas pribadi kita. Mulai dari KTP, apa itu, dan semacamnya itu ya, data-data kesehatan kita dan semacamnya, ke medsos. Kalau saya itu sebenarnya hukumnya haram juga begitu, mengobral identitas pribadi gitu. Makanya sekarang itu banyak sekali akun-akun bodong, akun-akun yang tidak jelas, akun-akun yang tidak betul. Banyak sekali. Ya sebenarnya karena dia menyembunyikan dirinya dengan bikin akun palsu seperti itu. Ijazahnya palsu apa enggak? Tapi kalau ijazah pasti tidak palsu. Saya yakin Pak Suko ini UGM tapi UGM asli. Yang keempat, ini juga sangat penting yang keempat ini. Tadi KTP dan semacamnya identitas pribadi Bu. Yang keempat, ini berkaitan dengan device kita ya Bu ya. Ini keamanan buat device kita. Bagaimana agar device kita itu tidak gampang kebobol. Setiap aplikasi itu mempunyai cara mengamankan sendiri. Ada cara mengamankan berlapis gitu ya. Cara mengamankan 2 kali, 2 langkah yang macam-macam. Itu diikuti saja. Agar apa? Dan itu ya agar aman. Dan itu memang benar menurut saya. Insya Allah benar itu. Yang kelima, ketika ibu punya akun apapun itu, segera diubah Bu. Secara berkala. Passwordnya. Kalau itu email diubah secara berkala password. Berkala itu berapa lama Pak Eko? Berkala itu kira-kira 1 bulan atau 2 minggu atau 1 bulan setengah misalnya begitu. Tapi berkala dengan model password yang kuat. Password yang kuat itu banyak sekali dan di situ sudah dijelaskan oleh aplikasi itu. Password Anda masih lemah, password Anda medium, kan seperti itu ya biasanya. Nah itu diikuti.
ada yang strong, berarti bagus ini. Dicoba-coba terus membuat password. Dan membuat password itu ya gampang-gampang susah, karena kalau kita membuat yang rumit justru kita sendiri yang lupa, kan begitu kan, dan sebagainya. Ada 5, insya Allah seperti itu, Bu. Matur suwun, semoga bisa menjawab. Selamat sore Bu Indah. Matur nuwun Bapak. Bagaimana? Sudah ya? Masih ada waktu setengah jam tidak saya habiskan karena waktunya Bapak untuk sholat asar nanti. Saya juga bingung ini, kesimpulannya bagus semua. Tidak bisa menyimpulkan, soalnya bagus semua. Matur nuwun BPSDM yang sudah menghadirkan 3 para dokter yang luar biasa. Dr. Eko, Dr. Sabirin, dan Dr. Suko. Matur nuwun, semoga bermanfaat bagi kita semua ASN di lingkungan Bakorwil 5 Jember Bapak. Dan jangan sungkan-sungkan meskipun tidak ada acara di Jember Bapak, monggo berkunjung ke Jember, berkunjung ke Bakorwil. Kita masih satu saudara meskipun kita saudara yang paling ujung timur. Bapak, Ibu, sudah sekitar 5 jam, 4 jam ya kita berada di ruangan ini. Perubahan itu pasti. Kalau kita tidak ikut dan adaptasi dengan perubahan, kita akan terlindas dengan perubahan itu. Jangan mencari atau hanya mengkritisi kekurangan saja. Tapi kita harus berkomitmen nyata untuk instansi kita. Sehingga menjadikan kita versi terbaik untuk kita sendiri dan versi terbaik untuk instansi kita. Sadarilah Bapak Ibu, kita itu bukan hanya bekerja, tapi kita sudah membuat dampak nyata bagi instansi kita. Terima kasih pada Bapak 3 narasumber, matur nuwun BPSDM Provinsi Jawa Timur yang telah menyediakan pakar-pakar komunikasi dan pakar keuangan bagi kita semua. Saya selaku moderator Enda Anggraini, Kabid Kemasyarakatan Bakorwil 5 Jember, mohon diri, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, mohon maaf. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu dengan keluarga. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto bersama Bapak Ibu.